kita nggak punya clear goals? Karena apa? Nggak ada goalsnya. Kemarin pemenang bola Piala Dunia siapa? Spanyol. Bayangin striker Spanyol siapa yang jago? Iya. Misalnya Torres lah, Fernando Torres. Fernando Torres mau bola, wah bola segala macam, bowling. Pas mau ke ujung, dia mau menang bola, nggak serius. Yang kedua adalah tidak mengerti pentingnya goals. Karena pentingnya goals ya, nggak tahu, nggak merasa penting. Karena apa? Ya buat apalah buat goals? Karena mereka tidak mengerti pentingnya goals. Yang kedua. Yang ketiga adalah mereka tidak tahu cara membuatnya. Pak, saya sih pengen bikin goals, tapi nggak tahu cara buatnya gimana. Bagaimana cara membuat goals? Itu dilema yang terjadi bukan sama kita. Yang keempat adalah mereka takut apa? Penolakan. Contoh gini, Anda bilang lah, Anda ngomong sama teman-teman Anda, warna dari sekarang, gua akan naik Mercy, paling baru, 2 tahun dari sekarang, saya mana harus misalnya seperti itu. Terus kita ngomong sama orang bilang biasanya apa? Gila, tamang kayak lu ngapain besok tamang kayak lu mau punya Mercy? Nggak mungkin. Rasanya apa? Udahlah, nggak usah buat gol ya. Tadi tolak, emang enak ditolak sama orang. Sakit tahu. Ya. Jadi nggak usah lah bikin gol-gol segala. Ya, nah kalau sakit susah kan? Berobat mahal sekarang. Udah, nggak usah pakai bikin gol-gol. Takut penolakan. Dan yang terakhir, alasan orang nggak bikin gol adalah mereka apa? Mental gagal. Saya akan punya rumah mewah sampai 5M setahun ke depan. Begitu ngomong sama orang kita tahuin, bagaimana mungkin bicara saja kamu sulit. Iya, ini terjadi juga nggak Pak? Iya, takut penolakan, takut gagal. Nah kalau nggak jadi gimana? Mau taruh di mana muka gua? Ya taruh di situ Pak, masa mau taruh di mana? Tapi nggak mungkin. Akhirnya apa? Takut. Udah, nggak usah. Yang ngomong-ngomong, ya kalau nggak ngomong-ngomong ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau banyak ngomong, banyak yang tahu, ya mungkin. Gue mau jadi BM, diomongin kemana-mana. Wah takut kalau nggak jadi mah udah. Gak ada kompetitor lain kalau nggak jadi. Takut? Gagal. Ini alasan. Lalu kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa bikin goals? Yang pertama adalah ada 4 langkah supaya kita bisa mencapai goal kita. Yang pertama adalah Anda boleh siapkan kertas kosong, ya. Anda tuliskan apa yang ingin Anda capai. Sekarang Anda pikirkan dalam hidup ini, maksimal 3 tahun, 4 tahun ke depan, apa sih yang ingin Anda capai? Misalnya contoh, pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah mewah, pengen punya istri jangan 1, gitu, jangan 2, gitu ya. Nah, pengen ajak orang tua naik haji, pengen ajak orang tua jalan holiday trip ke Israel, silakan. Coba tuliskan, pikirkan. Apa sih yang ingin Anda capai dalam hidup ini? Yang orang pengen kan, kalau suami ini belum kepikir, sekarang nih waktunya mikir. Pengen apa sih hidup? Pengen jualan mulu, nggak enak tuh jualan mulu. Apa yang pengen Anda capai? Jualan buat apa sih? Nyari duit buat apa sih? Pengen anak saya nanti kuliah di Amerika. Wah silakan. Itu yang Anda capai. Anda yang tahu waktunya kapan. Tapi mulai dulu, apa yang Anda capai? Itu dulu yang penting. Tadi contohnya kan, pengen punya bakat boleh, pengen ajak orang tua naik haji, pengen kita sendiri naik haji juga boleh. Kalau bisa 1, karena otaknya udah bingung, mau ini, beda maunya. Iya, jangan 1 aja. Ya. Saya buat 4 ya Pak? Iya, ntar bingung nih Pak, kira susah mencapainya. 1 dulu. Iya, 1 itu sama 4, akhirnya begini, tangannya cuma 2. Hanya memang frustasi Pak. 1 aja 1, pilih paling penting. 1 aja Pak, 1 dulu Pak, 1 dulu Pak. Cuma 1 kata Pak Robert, cuma banyak. Saya ngerti, apalagi sekarang banyak maunya ya Pak ya. Iya, manusiawi. Iya, manusiawi, betul sekali Pak. 1 aja, yang paling penting. Misalnya mau apa nih? Mau jalan-jalan, mau punya mobil, punya rumah, punya istri atau apa? Pilih 1, paling penting. Oke? Setelah itu, gini. Kira-kira teman-teman sekalian nih, kalau kita udah nulis, Pak boleh share Pak? Bapak mau apa? Contoh share aja Pak. Yang ingin gue bilang 1 mungkin searah. Punya rumah di sekitar daerah Jakarta Utara, dengan luas itu dalam ukuran 450 olahraga plus minus 4 juta, wah 4 juta. Jadi orang pengen punya rumah, ceritanya pengen punya rumah dulu, 400 juta harga rumahnya di Jakarta Tangerang seperti itu. Nah sekarang kalau kita ngomong seperti itu, kira-kira memotivasi kita kan untuk bekerja? Ya.
lagi lama-lama nggak tahu lagi lupa. Setelah kemudian, oh iya, dulu kan dia lupa. Ada lagi kan? Lupa. Nah, lupa. Nah, itu lupa manusiawi ya Pak ya? Lupa manusiawi. Nah, jadi gimana caranya supaya nggak lupa? Ada ceritanya. Oh ya, sekarang jadi gini. Ya sekarang dingin ya. Di Eropa juga dingin. Ada beberapa kita yang pernah ke Eropa ya. Saya lihat ya, ketahuan dari tampangnya. Pernah ke Eropa di Eropa itu dingin. Jadi anak-anak, ada satu anak umur SMP lah seperti itu, dia tinggal sama kakeknya. Setiap pagi dia berangkat sekolah. Nah, karena dingin, kakeknya berpesan, kamu kalau sekolah pastikan pakai topi karena dingin. Baik kakek, akhirnya dia pergi tiap hari pergi sekolah jalan kaki, pakai topi dari rumah ke sekolah. Dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah, dia melewati satu daerah, ada tebing yang tinggi, tembok tinggi lah, tembok tinggi. Dia lewat, dia penasaran, di balik tembok ini apa ya? Ada orang pernah bilang di balik tembok itu pemandangannya bagus banget. Tapi bisa nggak dia lihat? Nggak bisa, tinggi temboknya. Nah, udahlah, akhirnya dia pergi jalan, pulang-balik. Sampai satu waktu anak itu ketika pulang sekolah dia berhenti di balik tembok itu. Dia diam dan dia berpikir. Kemudian dia buka topi. Kira-kira apa yang dilakukan topi tersebut? Lempar. Swing. Pop. Topi jatuh. Sekarang anak itu punya dua pilihan. Yang pertama adalah dia pulang ke rumah tidak pakai topi. Apa yang terjadi? Kakeknya marah. Yang kedua, dia pulang pakai topi, kakeknya nggak marah. Tapi harus apa? Manja tinggi. Kalau anak anak tersebut, apa yang dilakukan? Jangan dilempar. Itulah manusiawi, Pak. Tidak dilempar topinya. Tapi anak itu sudah melempar. Dan sekarang dia memilih, dia mau ambil topi tersebut. Kalau dia memanjat satu, wah dia manjat, dia jatuh bangun. 1 jam lamanya dia berjuang, akhirnya bisa melampaui tembok tersebut. Begitu lihat balik tembok tersebut, wah, indah sekali pemandangannya, menakjubkan. Dia ambil topinya, dan dia pulang ke rumah dengan senang sekali. Tidak ada melihat kakeknya, sudah melihat pemandangan yang begitu indah. Teman-teman sekalian, demikian juga apa yang Anda tuliskan sekarang ini. Kalau Anda simpan, Anda tidak pernah bergerak untuk mengejarnya. Untuk bergerak mengejarnya, Anda harus melemparkan topi. Melemparkan topi berarti Anda menyampaikan impian Anda tersebut kepada orang-orang lain. Ketika orang lain melihat impian Anda, mau nggak mau mereka akan mendorong Anda. Ketemu paroket, berapa bulan kemudian paroket katanya, oh kita mau punya rumah. Oh iya, ketemu orang didorong. Karena apa? Anda sudah lempar topi. Nggak ada pilihan Pak, topinya sudah dilempar. Anda harus naik untuk mencapai impian Anda. Sekarang, kalau impian Anda itu tersebut, tuliskan nama Anda. Dan setelah tulis nama Anda, sebarkan ke teman sekelompok Anda, minta Anda tanya dari mereka. Mereka jadi saksi Anda. Oh, Anda mempunyai impian tersebut.